Kita beralih ke pertanyaan kedua untuk calon gubernur nomor urut 3, Bapak Simon Petrus Kamlasi. Kami persilakan panelis Bapak Domingus L. Sidley untuk mengambil pertanyaan di dalam fishbowl. Boleh Pak? Dua. Oke, baik. A2. A2. Oke, A2. Baik, ini A2 masih tersegel, Oke, saya akan buka. Baik. Terciptanya transformasi ekonomi bertumpu pada upaya penciptaan kemampuan dan daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi sektor pertanian, industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, UMKM, serta koperasi, dan juga BUMD. Realitasnya, sektor pertanian masih menjadi tumpuan masyarakat, terbukti data PDRB NTT tahun 2023 untuk sektor pertanian sebesar 29,31%. Namun, hilirisasi produknya masih rendah sebesar 1,31% dan belum menembus pasar ekspor. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga belum maksimal berdampak pada pendapatan per kapita masyarakat dan juga penurunan tingkat kemiskinan. Apa pilihan sektor lokomotif yang akan Anda tawarkan untuk meningkatkan kontribusi antar sektor dan antar daerah kabupaten kota di NTT? Bagaimana Anda mengorkestrasi penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru antar daerah yang berdampak terhadap pendapatan per kapita masyarakat lokal dan penurunan tingkat kemiskinan? Calon gubernur nomor 3, waktu Anda 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Lokomotif yang saya pilih adalah yang sudah nyata kelihatan oleh kita sekalian. Sekarang NTT memiliki prime mover yang utama itu adalah pariwisata. Kita lihat di Labuan Bajo. Sudah sebegitu besarnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun sektor pendukungnya itu sektor sekundernya, sektor pertanian, agrobisnis, turunan daripada bahan mentah pertanian, perkebunan, semua belum siap. Sehingga rantai suplai yang terjadi dengan peristiwa ini justru daerah lain yang menikmatinya. Oleh karena itu, paket siaga ke depan kita akan fokus pada bagaimana meningkatkan pendapatan lanjutan, tidak hanya sekedar bahan mentah dari semua produk lokal yang ada dan potensi masing-masing daerah dengan industri-industri olahan. Tugas pemerintahnya menyiapkan bagaimana lanjutannya, kestabilan harga, akses itu akan didukung oleh pemerintah. Namun masyarakat sendiri produknya itu jangan kita jual mentah keluar, tapi kita siapkan betul bagaimana pabrik untuk minyak dari kopra, coklat, kopi dan seterusnya. Semua kita upayakan agar di sektor sekunder ini kita kuat. Maka sektor pertanian ini akan otomatis terstimulan untuk bangkit dan seterusnya akan mendorong prime mover kita yaitu sektor pariwisata. Kesiapan ini akan kami lakukan terintegrasi dengan semua bupati. Kita duduk sama-sama dan inilah faedah dari kita melaksanakan pilkada serentak. Sehingga perencanaan kita nanti sifatnya imperatif dan untuk eksekusinya waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya, baik tenang dulu, selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor 3, waktunya 1 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Lokomotif penggerak ekonomi adalah pariwisata karena menimbulkan multiplier effect. Kita harus memastikan bahwa pariwisata, contohnya Labuan Bajo, itu menghidupkan sektor nelayan, tani, ternak, UMKM, transportasi, dan perhotelan. Terima kasih Presiden Jokowi yang sudah membangun Labuan Bajo secara sangat keren. Tetapi yang belum dibangun oleh Presiden Jokowi adalah sektor ekonomi primer ini. Sentra-sentra produksi, sentra pertanian, sentra peternakan, dan sentra perikanan kelautan. Kami berimajinasi Lembor akan menjadi sentra pangan. Meliling, Boleng dan sekitarnya bisa kita kembangkan hortikultura.
bahkan di Flores bagian timur, di Flores Timur, di Sika, itu di Wuring, itu akan menjadi sentra perikanan. Kita harus pastikan itu memberi manfaat bagi nelayan, petani, dan peternak. Kata kuncinya tanam, petik, olah, jual. Waktu Industri habis. pengolahan Terima kasih. menjadi hal yang Maaf. penting Mohon maaf, untuk waktunya habis. meningkatkan nilai Waktu tambah habis. ekonomi. Waktunya habis, mohon Waktu maaf. habis. Baik, kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Waktunya 1 menit. Kami persilakan. Baik, saya tidak akan mengulang lagi yang sudah dari paslon 3 dan 1 sampaikan. Saya tambahkan saja yang ini baru dan menjadi penting untuk kita di NTT coba eksplorasi ke depan. Suatu waktu saya diskusi dengan Pak Suharto Mono Arfa, Menteri Bappenas. Beliau katakan begini, NTT itu sebenarnya memiliki karbon kredit dan itu mahal sekali di sektor kelautan. Dan itu adanya di Laut Sawu. Di seluruh Indonesia ini termahal dan terbesar karbon kredit itu ada di Laut Sawu. Potensinya adalah dia 20 kali lipat daripada yang ada di darat. Beliau menganjurkan dan saya pikir ini menjadi penting bagi NTT adalah kita mesti mengolah agar karbon kredit yang mahal di NTT ini bisa kita olah menjadi sumber pendapatan asli daerah dan kami pastikan kami akan mengurus ini menjadi bagian dari potensi pendapatan asli daerah yang bisa menggerakkan kita untuk membuat laut, peternakan dan lain-lain bisa kita gerakkan yang baik di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali calon gubernur nomor 3 untuk merespon kembali tanggapan dua calon gubernur yang telah dikemukakan. Waktu Anda 1 menit, calon gubernur nomor 3 untuk berbicara, silakan. Ya, tambahan respon dari dua rekan paslon untuk memperkaya jawaban saya sangat setuju. Jangan lupa bahwa untuk mendukung pertanian yang luas, pertanian yang masif, itu pasti kita harus didukung oleh energi. Ketika kita berbicara lahan kering kepulauan ini, kita membutuhkan suplai pompa-pompa dan lain-lain yang akan dipakai untuk sistem irigasi yang efektif. Oleh karena itu, dengan energi baru terbarukan, PLTS yang ada di Sumba, dia akan mensupport ribuan hektar lahan dengan perpompaan yang bebas energi. Maksudnya bebas iuran untuk listrik. Sehingga ke depan ini salah satu keinginan paket siaga yang akan mensupport apa yang disampaikan oleh Pak Ansi tadi. Termasuk yang disampaikan oleh Pak Melki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktunya masih ada Bapak, sudah cukup?